Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Randy Nur Firmansyah dan teman-teman saya ada Mbak Tika Wahyuni, Mbak Lutfia Azlina dan satu lagi Mbak Dinda. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program atau proses dari big project yang kelompok kami buat, yaitu tentang program antrian rumah sakit. Oke, langsung saja saya buka programnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk menjelaskan logika secara singkat program yang kami buat ini, atau ya bisa disebut juga alur dari program yang kami buat ini. Nah, di sini yang pertama kita membuat sebuah GUI untuk form registrasi admin, yang dimana nanti setelah admin melakukan pendaftaran di sini, maka data admin akan tersimpan di database. Kemudian setelah itu, setelah admin baru berhasil melakukan registrasi, kita akan menuju ke form kedua, yaitu adalah form login admin. Di sini kita bisa untuk login admin dengan menggunakan akun yang telah kita buat di halaman sebelumnya, yaitu di registrasi admin. Nah, di sini setelah kita klik masuk, klik masuk, nah maka kita akan diarahkan untuk menu dashboard. Nah, untuk tampilan dashboardnya itu masih sangat sederhana sekali seperti ini. Di menu dashboard ini ada dua event. Yang pertama adalah untuk registrasi pasien baru, dan yang kedua adalah untuk antrian. Nah, di dashboard admin ini, jika kita mengeklik registrasi pasien baru, maka kita akan diarahkan menuju GUI, menuju JFrame, yaitu di form registrasi pasien. Nah, apabila kita klik, sebentar. Nah, apabila kita klik apabila kita klik di bagian di sini ya, ini bagian dashboard, apabila kita klik registrasi, maka nanti akan diarahkan menuju halaman registrasi seperti ini. Nah, di form registrasi ini nanti kita dapat melakukan inputan data atau registrasi pasien baru. Kita inputkan saja di sini sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu klik simpan, maka data yang kita inputkan akan otomatis tersimpan di database. Nah, untuk tombol cari ini adalah untuk mengecek apakah, ya intinya untuk mencari data yang baru saja kita inputkan. Jadi untuk event cari ini hanya bisa mengecek untuk data yang baru saja kita inputkan, maka akan dimunculkan di sini seperti itu. Kemudian untuk yang antrian ini, jika kita klik antrian, maka akan diarahkan menuju halaman antrian, nah ini GUI antrian. Untuk GUI antriannya sendiri yaitu ada dua, yang pertama antrian pasien dan antrian obat, dan untuk eventnya yaitu ada 4 event, yang dimana add untuk menambahkan antrian, proses untuk memproses antrian, edit untuk mengedit antrian, dan reset untuk menghapus antrian. Nah, setelah itu di sini kita juga sudah membuat e-report. Sementara di sini kami masih ada dua e-report. Yang pertama ada e-report untuk laporan admin. Di sini adalah yang pertama e-report untuk laporan admin, ini adalah untuk merecord data admin yang telah terdaftar yang telah melakukan registrasi, akan dimunculkan di e-report ini. Yang kemudian ada e-report tentang data pasien rumah sakit. Nah, ini adalah data yang tadi kita inputkan di bagian form registrasi pasien,
Ini akan dimunculkan di sini. Seperti itu. Mungkin untuk logika singkatnya seperti itu, dan untuk alur untuk penjelasan per form akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama untuk form login dan form login register akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan form registrasi admin dan form login admin. Selanjutnya, di sini saya akan Nah, di sini disuruh mengisikan username sama password terlebih dahulu. Misalkan username-nya Dinda, passwordnya 73. Nah, lalu kita klik daftar. Nanti setelah kita klik daftar akan muncul registration sukses. Berarti registrasi tersebut sukses. Di sini saya akan memperlihatkan sintaknya. Pada action daftar terdiri dari string username dan string password. Di sini dikoneksikan pada basis data rumah sakit. Selanjutnya pada insert into di sini akan mengisikan pada tabel admin di database-nya. Setelah itu G-option pane-nya ini muncul ketika sudah daftar, maka nanti akan muncul registrasi sukses. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan form login. Setelah kita masuk ke registrasi, maka kita akan masuk ke form login-nya. Nah, kita isikan pada username tersebut sama dengan form registrasi yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita klik masuk. Nah, setelah kita klik masuk, akan muncul G-option pane-nya seperti ini. Lalu kita klik OK. Nanti akan masuk kepada selanjutnya, yaitu dashboard yang dijelaskan oleh Mbak Tika. Lalu saya akan menjelaskan sintaknya pada form login. Pada action masuk terdapat dashboard, new dashboard, dan string username dan passwordnya. Lalu dikoneksikan pada database yang namanya database rumah sakit. Setelah itu terdapat string query select bintang from admin where user. Nah, pada string query select bintang from admin tersebut fungsinya untuk menampilkan data yang tadi kita masukkan pada form registrasi. Selanjutnya kita masuk kepada database yang tadi sudah kita isi, apakah muncul atau tidak. Nah, tadi data yang sudah kita masukkan muncul pada database, yaitu usernya Dinda, passwordnya Dinda123. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan laporan adminnya. Pada laporan ini kita koneksikan terlebih dahulu ke rumah sakit, koneksikan pada database ke rumah sakit.
Selanjutnya kita pilih query desainnya. Kita di sini kita akan memasukkan tabel apa saja yang akan dimasukkan pada laporannya. Di sini saya memilih tabel admin dan ini yang dimasukkan user dan passwordnya. Kita klik OK. Lalu pada title terdapat 2 image dan akun petugas Rumah Sakit Kelompok 3 dan Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya pada detailnya ini menggunakan label. Selanjutnya pada label tersebut menggunakan static tag. Nah, di sini pada detail kita masukkan filenya yang tadi kita pilih pada tabel admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dinda. Tadi beliau sudah menyampaikan pada form registrasi admin dan form login admin. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form dashboard admin. Nah, di sini di dalam form dashboard admin terdapat 2 action, yaitu registrasi pasien baru dan antrian. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang registrasi pasien baru saja. Nah, tetapi sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan sintaks pada form admin. Nah, di sini tadi sudah pada desainnya kita buat 2 button, yaitu registrasi pasien baru dan antrian. Nah, untuk button registrasi pasien baru, di sini ada action, yaitu registrasi sama dengan new registrasi start sama dengan new registrasi. Itu digunakan untuk menampilkan form registrasi yang akan kita isikan. Nah, di sini jika star set visible bernilai benar, maka form dashboard itu akan hilang dan akan digantikan oleh form registrasi. Langsung saja di sini akan saya coba. Run file. Kita masuk ke registrasi pasien. Nah, di sini akan muncul form registrasi. Kita isikan dengan NIK 3306053000. Namanya bisa Lutfia. Jenis kelamin perempuan. Usianya 20. Alamatnya Cekelan, Purworejo. Selanjutnya kita simpan. Nah, di sini akan muncul JPanel, data Anda telah tersimpan. Kita klik OK, dan di sini juga sudah muncul apa saja yang sudah kita masukkan tadi, data-data yang telah kita masukkan sudah muncul di sini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan form registrasi pasiennya, bagaimana bisa muncul seperti itu. Kita lihat pada sintaknya. Di sini kita menggunakan beberapa variabel, yaitu NIK, nama, kelamin, usia, dan alamat. Di sini action dari button simpan, kita lihat di sini button simpan akan mengeksekusi fungsi registrasi, di mana registrasi ini akan menjalankan fungsi main dari registrasi. Di situ ada beberapa variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini sebelumnya kita mengoneksikan dengan basis data. Basis data yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu rumah sakit. Setelah itu
Di sini ada perintah select from identitas ini untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel identitas yang terdapat pada database. Di sini while as next ini while ini berfungsi untuk menampilkan data pada database. Di sini tombol cari fungsinya untuk menampilkan atau mencari data yang telah kita inputkan. Sini bisa saya coba. Cari. Nah, tadi kan saya menginputkan dengan NIK sebagai berikut dan nama Lutfia Azlina, jenis kelamin perempuan, usia 20, dan alamat Paceklan Purworejo sudah tampil di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan data pasien. Nah, di sini kami membuat laporan dengan menambahkan beberapa image. Di sini ada 2. Dan di sini pada bagian title kita tuliskan data pasien Rumah Sakit Kelompok 3 Jalan Ahmad Yani nomor 4 Purworejo. Nah, ini NIK, nama, jenis kelamin, usia, dan alamat ini label yang kita buat menggunakan static text. Nah, ini pada identitas NIK, identitas nama pasien, identitas jenis kelamin, identitas usia, identitas alamat ini kita ambil dari tabel pada database. Caranya, yang pertama kita mengoneksikan dengan database di sini. Ini sudah dibuat rumah sakit. Nah, selanjutnya apa yang akan kita tampilkan di sini kita masukkan melalui ini. Lalu kita query design dan kita pilih tabel apa yang akan kita tampilkan di situ. Selanjutnya kita centang apa saja, kolom apa saja yang akan kita tampilkan pada laporan tersebut. Nah, di sini kita lihat pada bagian preview. Nah, ini data yang telah kita buat sebelumnya dan ini data yang saya inputkan tadi. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Azlina. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai antrian. Nah, pada bagian antrian ini saya sudah mendesain ada 2 kolom, yaitu antrian untuk pasien dan antrian untuk obat. Isinya itu sama, ada nama, kemudian X ini adalah usia, dan juga antrian. Kemudian untuk tombolnya ada tombol add adalah untuk menambahkan antriannya, kemudian tombol proses untuk memanggil antrian, tombol edit untuk mengedit bagian nama yang sudah dimasukkan nanti, kemudian ada tombol reset untuk menghapus. Nah, selanjutnya kita membuat database-nya. Kita membuat tabelnya. Yang pertama untuk tabel antrian pasien itu adalah tabel QU dan tabel untuk obat adalah tabel QU obat. Kita run dulu. Kita coba masukkan nama di sini. Lutfia, usia 19, kemudian kita add. Nah, di sini akan muncul ID kelima dengan nama Lutfia dengan usia 19 tahun. Maka pada bagian database nanti akan muncul. Di sini akan dimunculkan Lutfia dengan usia 19. Nah, untuk sintaksnya pada bagian add ini adalah string pada baris ke-373 sampai 374 ini adalah variabel yang nanti akan diinputkan, yaitu ada nama dan juga X string.
Nah, pada baris 384 ini untuk melakukan koneksi ke database. Kemudian untuk baris 386 ini adalah untuk mengubah tipe data string menjadi integer. Kemudian untuk bagian tombol prosesnya, ini akan muncul JOption Processing ID 3 dengan nama Tika dengan usia 21 ini akan dipanggil. Kita mencet OK, maka ini akan berkurang. Nah, kita cek di bagian database. Maka di sini dengan nama Tika tadi sudah dipanggil dan akan hilang. Selanjutnya untuk tombol edit ini, kita akan mengedit nama Randy menjadi Dinda. Klik OK. Nah, ini akan berubah menjadi nama Dinda. Pada database-nya, maka akan berubah juga menjadi nama Dinda. Selanjutnya, untuk reset, nah tombol reset ini untuk menghapus semua data yang sudah kita masukkan. Maka akan muncul antrian telah di-reset. Pada database, maka akan hilang datanya. Nah, untuk tombol prosesnya, ini untuk JOption pen-nya muncul processing ID, name-nya tadi misalkan Randy, kemudian usianya 21. Nah, ini akan dimunculkan dengan sintak bagian 354 ini. Kemudian untuk bagian edit, ini adalah sintaks untuk bagian tombol editnya. Selanjutnya ada tombol reset. Bagian tombol reset, nah di sini adalah dari 444 sampai 451 ini adalah sintak untuk melakukan reset atau menghapus datanya. Kemudian pada bagian antrian obat ini sama. Coba kita masukkan nama Farah 17 add. Nah, di sini akan ditampilkan untuk proses antrian pasien dan antrian obat itu kurang lebih sama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Di sini kami masih akan melakukan perubahan lagi untuk mungkin kedepannya kami akan menambah untuk JFrame baru atau untuk report baru. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.